Om Swastiastu. Halo semua, pada video kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang pengembangan usaha paket es teh, kentang goreng dan juga sosis di lingkungan SMA Negeri 4 Denpasar. Ada pepatah mengatakan, bila tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya, Nikada Alia Chandra Dewi, nomor absen 20 dari kelas 1010. Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Marino Alvin Maulana, absen 2 dari kelas 1010. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Saridan, absen 9 dari kelas 1010. Perkenalkan, nama saya Mutia Radzani dari kelas 1010, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Najwa Rahmatini, nomor absen 14 dari kelas 1010. Jadi, saya akan mempresentasikan bagian pertama, yaitu latar belakang. Adapun isi dari latar belakang ini adalah alasan mengapa kelompok kami memilih es teh, kentang goreng, dan juga sosis sebagai usaha yang akan dikembangkan di SMA Negeri 4 Denpasar. Alasan yang pertama yaitu kentang goreng, es teh, dan juga sosis merupakan makanan favorit di lingkungan SMA Negeri 4 Denpasar, khususnya untuk kalangan anak kelas 10. Hal tersebut dapat kami buktikan melalui survei yang telah kelompok kami lakukan. Survei tersebut menyatakan sebanyak 37% dari 46 siswa menyukai stik kentang goreng dan 39,1% dari 46 siswa menyukai sosis telur gulung untuk menjadi makanan ringan mereka. Sedangkan untuk es teh Milo dengan topping bubble sebagai pilihan kelompok kami karena es teh Milo dengan topping bubble mudah dibuat dan harganya cukup terjangkau. Selain itu, karena hasil survei menyatakan sebanyak 87% dari 46 siswa menjadikan es teh Milo dengan topping bubble sebagai minuman favorit untuk anak kelas 10. Maka daripada itu, dalam proposal ini, kelompok kami tertarik untuk mengembangkan usaha es teh, kentang goreng, dan sosis untuk diperjualkan di lingkungan SMA Negeri 4 Denpasar. Untuk rincian lebih jelas dalam proposal ini akan dibacakan oleh petugas. Rumusan masalah. Dalam penulisan proposal ini, kelompok kami akan menjawab rumusan masalah bawah. Usaha makanan apakah yang cocok dikembangkan menjadi daya tarik di lingkungan SMA Negeri 4 Denpasar? 2. Bagaimana hasil usaha yang telah dikembangkan di lingkungan SMA Negeri 4 Denpasar? B. Tujuan penulisan proposal. Adapun tujuan penulisan dari proposal ini yaitu agar mengetahui apakah usaha yang dikembangkan di lingkungan SMA Negeri 4 Denpasar berhasil dan mendapatkan keuntungan, agar mengetahui rincian dana-dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha di lingkungan SMA Negeri 4 Denpasar, agar mengetahui pengembangan usaha apa yang cocok dikembangkan di SMA Negeri 4 Denpasar. C. Manfaat penulisan proposal. Selain tujuan, proposal ini juga memiliki manfaat, yaitu hasil temuan pada proposal ini dapat membantu penelitian yang tertarik untuk mengembangkan usaha mikro kecil menengah atau UMKM sebagai sumber referensi dan bukti empiris penelitiannya. 2. Hasil temuan dari proposal ini dapat membantu siswa sebagai sarana belajar bisnis UMKM. 3. Hasil temuan proposal ini dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu terapan yang terkait ke dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. 4. Hasil temuan dari proposal ini bisa memberikan gambaran kepada seseorang dan sekaligus untuk menguji kewajibannya sebagai seorang pengelola usaha. Baik, berikutnya saya akan mempresentasikan tentang definisi kata kunci. Yang pertama ada usaha. Usaha yang dimaksud adalah usaha mikro kecil menengah yang berfokus untuk menjual makanan dan minuman dengan harga yang terjangkau. Yang kedua ada es teh. Es teh yang dimaksud adalah es teh Milo. Menurut Pak Gesti, es teh Milo adalah varian teh dengan serbuk Milo yang dicampurkan. Dalam proposal ini, kelompok kami berusaha mengembangkan proposal usaha minuman ringan yang bernama es teh Milo. Yang kedua kentang goreng. Kentang goreng yang dimaksud adalah stik kentang goreng. Menurut Ladiah, stik kentang goreng adalah kentang goreng yang dicacah hingga halus lalu dibentuk seperti stik. Yang ketiga ada sosis. Sosis yang dimaksud adalah sosis telur gulung. Menurut Setior ini, sosis telur gulung adalah sosis yang dicelupkan ke dalam campuran telur lalu digoreng. Es teh dan inovasinya. Es teh merupakan minuman yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini, penulis berusaha merinci minuman ringan. Es teh ini beserta inovasinya yang sudah berkembang di dunia usaha minuman ringan. Menurut Iqbal, pada tahun 2020 terdapat 7 kreasi es teh kekinian yang wajib dicoba. Adapun 7 kreasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 1. Bubble tea, 2. Teh Thai tea, 3. Es teh herbal, 4. Es teh hijau, 5. Es teh madu, 6. Es teh ungu, 7. Es teh keju. Di samping itu, Pasti pada tahun 2020 merinci 10 kreasi minuman es teh segar dan mudah dibuat untuk berbuka puasa sebagai berikut.
1. Es teh madu leci, 2. Es teh cincau, 3. Es teh susu jeli, 4. Es teh Milo, 5. Es teh selasih, 6. Es teh susu selasih, 7. Lemon tea selasih, 8. Es teh hijau markisa, 9. Lemon iced tea, 10. Es teh kayu manis. Di samping itu, Christina pada tahun 2018 menjabarkan 5 rekomendasi es teh unik dan dikaitkan sebagai berikut. Teh coklat keju, 1. Teh coklat keju, 2. Teh yuzu, 3. Long Island iced tea, 4. Teh biru, 5. Es teh hangat. Dari uraian di atas terdapat 22 inovasi es teh yang bisa dikembangkan. Es teh bisa dikembangkan dengan variasi yang beragam seperti teh coklat keju, susu, kayu manis, teh bunga. Dalam proposal usaha ini, kelompok kami tertarik dalam pembuatan mengembangkan usaha minuman es teh Milo dengan topping bubble karena pembuatan yang sederhana dan mudah dikerjakan. Bahan-bahannya berupa 1. 250 ml air panas, 2. 1 kantong teh jeruk, 3. 1 saset Milo, 4. 3 sendok makan gula pasir, 5 sendok makan bubble, 3 sendok makan bubble, 6 secukupnya es batu. Cara pembuatan: siapkan semua bahan, seduh teh dengan air mendidih, tambahkan gula pasir, aduk hingga gula larut dan teh pekat, angkat kantong tehnya. 3. Masukkan Milo dan aduk lagi hingga Milo larut dan bercampur rata. Kemudian tuang ke dalam gelas saji. 4. Tambahkan es secukupnya dan masukkan bubble secukupnya, dan minuman pun siapa saja dinikmati. Dapat dinikmati oleh siapa saja. Sosis goreng dan inovasinya. Sosis goreng merupakan makanan yang paling digemari di lingkungan SMA 4 Denpasar. Dilihat dari hasil survei dalam proposal kali ini, kelompok kami akan berusaha merinci makanan sosis goreng beserta inovasinya. Menurut Jauda pada tahun 2020, terdapat 7 olahan yang enak, nagih, dan mudah dibuat. Adapun 7 kreasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 1. Tumis sayur, 2. Sosis barbecue, 3. Roti goreng sosis, 4. Sosis tepung saus mayo, 5. Rulet mie isi sosis, 6. Sosis telur, 7. Sosis bakar pedas manis. Di samping itu, Pangesti pada tahun 2020 merinci 10 cemilan sosis enak yang mudah dibuat dan menggugah selera sebagai berikut: 1. Sosis mie gulung, 2. Cheese sauce untuk ayam, 3. Kroket sosis, 4. Sosis limun pangsit, 5. Roti sosis, 6. Kondok, 7. Sosis gurita, 8. Cornflakes crispy sauce, 9. Risol sosis mayo, 10. Perkedel sosis. Di samping ini, Setiorini pada tahun 2020 menjabarkan semua masakan enak berbahan sosis yang bisa dibuat di rumah sebagai berikut: 1. Pizza sosis roti bakar, 2. Real mayo sosis dan telur, 3. hotdog, 4. pizza mie sosis, 5. seblak sosis pedas, 6. sostel, 7. sosis barbecue, 8. sosis gulung pas, 9. orak-arik telur sosis. Dari uraian di atas terdapat 26 inovasi sosis goreng yang dikembangkan. Sosis goreng biasanya dikembangkan dengan variasi yang beragam, aneka saus seperti saus barbecue, saus mayo, dan lain sebagainya. Dalam proposal usaha ini, kelompok kami berfokus untuk mengembangkan usaha sosis saus barbecue, sosis tepung saus mayo, dan sosis mie gulung. Kelompok kami tertarik untuk mengembangkan usaha makanan sosis telur gulung karena diminati banyak orang, bahannya mudah dicari, dan pembuatannya sederhana. Adapun cara pembuatan sosis telur yakni 1. Bahan 1. 5 buah sosis sapi, 2 butir telur ayam, 3 sendok sayur air matang,
4. Secukupnya garam, lada, dan masako. 6. 10 buah tusuk sate. 7. Minyak yang banyak untuk menggoreng. Cara pembuatannya: 1. Siapkan alat bahan. 2. Tusuk sosis yang sudah dibagi. 3. Tuangkan 3 sendok sayur air matang ke dalam telur yang sudah dibumbui, kocok hingga berbuih. 4. Lalu masukkan minyak. Kita goreng dulu sosisnya hingga kecoklatan. Jika sudah, angkat dan sisihkan. Masih dengan minyak yang tadi. 5. Masih dengan minyak yang tadi, ambil 1 sendok sayur, lalu tuangkan di atas minyak panas agar telurnya berbentuk jaring laba-laba. Setelah itu dituang, lalu cepat ambil 1 sosis tadi, kocokkan ke minyak panas dan gulung sosis dengan telur, lalu lanjutkan ke sate sosis yang lain, begitu seterusnya. 6. Kalau sudah, tiriskan dari minyak saji dan sajikan di piring serta beri saus atau mayones. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang inovasi kentang goreng. Kentang goreng merupakan salah satu rincian yang paling sering dikonsumsi oleh siswa-siswi SMA Negeri 4 Denpasar. Dalam kesempatan ini, kelompok kami telah merinci beberapa makanan kentang goreng yang beserta inovasinya yang sudah berkembang di dunia usaha sejak dulu. 1. Menurut list kita, tahun 2021 terdapat 4 kentang goreng dengan rasa saus nikmat. Adapun 4 kreasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut. 1. Kentang goreng saus keju. Yang kedua, kentang goreng saus bolognese. Yang ketiga, kentang goreng saus tartar. Yang keempat, kentang goreng saus sandwich mayo. Di samping itu, La Dunia tahun 2021 merinci 9 kentang goreng dengan aneka rasa sebagai berikut. 1. Kentang goreng balado. Yang kedua, stik kentang keju. Yang ketiga, hot potato wedges. Yang keempat, kentang goreng hash brown. Yang kelima, sambal goreng bola kentang. Yang keenam, kentang goreng saus telur asin. Yang ketujuh, batter potato wedges. Yang kedelapan, kentang goreng Paultina. Yang kesembilan, potato cheese ball. Di samping itu, Hapsari tahun 2018 menjabatkan 6 cemilan kentang goreng terkini sebagai berikut. 1. Glutamatic truffle fries. Yang kedua, hot tang. Yang ketiga, twist. Yang keempat, pom-pom potatoes. Yang kelima, nugget kentang goreng. Yang keenam, kentang super panjang. Dari uraian di atas terdapat 19 inovasi kentang goreng yang dikembangkan. Kentang goreng biasanya dikembangkan dengan varian yang sangat banyak aneka ragamnya. Aneka ragamnya itu saus keju, daging, itu adalah beberapa inovasi yang ada di dalam kentang goreng. Dalam proposal usaha ini, penulis tertarik untuk mengembangkan usaha makanan kentang goreng dengan variasi aneka rasa saus seperti saus keju, saus bolognese, saus tartar, karena cara pembuatan stik kentang goreng sederhana sangat diminati orang banyak. Adapun cara pembuatan stik kentang goreng bisa dirinci sebagai berikut. Bahan-bahannya yaitu 100 gram tepung maizena, 100 gram tepung maizena. Yang kedua, 100 gram keju parut. Yang ketiga, 2 batang seledri yang sudah dicincang. Yang keempat, 1/2 sendok teh penyedap rasa. Yang keenam, garam secukupnya. Yang kelima, 500 gram kentang. Cara pembuatannya bisa kita lihat yaitu: 1. Cuci bersih kentang sebanyak 500 gram dan potong menjadi beberapa bagian. Yang kedua, rebus kentang sampai matang dan empuk, lalu tiriskan. Yang ketiga, jika sudah ditiriskan, haluskan kentang dengan ulekan atau bisa di blender. Yang keempat, campurkan bahan-bahan yang sudah disiapkan pada kentang yang sudah dihaluskan. Yang kelima, setelah dicampurkan secara rata, lalu dicetak kentang menjadi stik yang dengan cara pipihkan adonan dan dilanjutkan dengan potong-potong menjadi seperti stik sesuai selera. Yang ke-6, panaskan minyak yang cukup untuk menggoreng. Yang ke-7, jika sudah cukup panas, masukkan stik kentang keju ke penggorengan sampai matang dan bagian luarnya tampak ungu keemasan. Yang ke-8, angkat lalu tiriskan stik keju, lalu pindahkan stik kentang keju pada piring saji bersama mayones. Stik kentang keju itu pun bisa disiapkan.
Yang sekian dari inovasi kentang goreng. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang metodologi. Dalam proposal usaha ini, kami menggunakan metode penelitian tindakan action research dengan rincian sesama perencanaan planning, tindakan action, pengamatan, observasi, refleksi, revelation. Adapun rincian sesama dapat dilihat sebagai berikut. Perencanaan planning. Adapun perencanaan planning yang akan dilakukan oleh kelompok kami akan mengembangkan usaha minuman es teh Milo dengan topping bubble dan makanan stick kentang goreng dengan sosis telur gulung. Usaha harga es teh akan dijual sebesar Rp6.000 per porsi yang telah berisi topping bubble dan kentang dan sosis sebesar Rp4.500 seporsi. Dan untuk satu paketnya dijual dengan harga Rp13.000 sehingga bisa menghemat harga Rp2.000 dari harga cecerannya. Untuk penjelasan tentang fixed cost atau yang bisa disingkat FG, variable cost, biaya produksi, dan label gross profit next profit bisa dilihat lebih rinci pada bagian selanjutnya. Di sini saya akan kemukakan rincian fixed cost, variable cost, biaya produksi, HPP, gross profit, dan net profit proposal usaha es teh Milo Butter. 1. Fixed cost. Fixed cost adalah biaya tetap, adalah biaya yang tidak berubah seiring dengan kenaikan atau penurunan jumlah barang atau jasa yang diproduksi atau dijual. Biaya tetap merupakan biaya yang harus dibayar oleh perusahaan terlepas dari aktivitas bisnis tersebut. Contoh biaya tetap termasuk pembayaran sewa, gaji, asuransi, pajak properti, biaya bunga, depresiasi, dan kemungkinan beberapa utilitas. Barang dan alat-alat mesin produksi yang kami butuhkan untuk membuat es teh Milo Bubble yaitu 1 teko, 2 kompor, 3 gas tabung, 4 saringan teh, 5 box es, 6 termos teh, 7 tumbler saker. Yang hanya kami butuhkan itu untuk sekarang hanya saringan teh dengan jumlah 1 dengan harga Rp30.000. Jadi fixed cost-nya menjadi Rp30.000. 2. Variable cost. Biaya variabel adalah biaya perusahaan yang bisa berubah secara proporsional tergantung produksi yang dikeluarkan. Biaya variabel bisa naik atau turun tergantung pada volume produksi perusahaan. Biaya variabel akan naik saat produksi meningkat dan turun saat produksi juga menurun. Tidak seperti biaya tetap yang sifatnya tidak tergantung dengan proses produksi. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, upah lembur, dan komisi. Bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat es teh Milo Bubble yaitu 1. Teh celup, 2. Gula, 3. Milo 1 rempeng isi 10, 4 topping bubble, 5 gelas cup ukuran 14, 6 es batu, 7 air galon. Jadi biaya bahan baku per 1 unit produksi menjadi Rp4.267.000. Biaya overhead jenis pembiayaannya itu ada asuransi, BPJS Kesehatan kelas 3, BPJS Ketenaga Kerjaan, biaya reparasi, biaya penolong. Yang hanya kami gunakan itu hanya biaya penolong dengan jumlah 1 dengan harga Rp50.000. Jadi total biaya overheadnya itu Rp50.000. Kami membuatnya dengan porsi 30, jadi biaya overhead per unitnya jadi Rp417. Tabel harga pokok produksi atau HPP. Yang kami dapatkan biaya bahan baku per unit itu Rp4.267.000, biaya overhead per unitnya Rp417, harga produksi dan overheadnya mendapatkan Rp4.683.000. Keuntungan yang kami inginkan hanya 30%, menjadi Rp1.405.000. Jadi harga pokok produksi atau HPP menjadi Rp6.088.000. Kalkulasi biaya produksi. Jika jumlah produksi yang diinginkan 1, jadi fixed cost-nya Rp30.000, variable cost-nya Rp4.267.000, total cost-nya Rp34.267.000, marginal cost-nya menjadi Rp4.267.000, average total cost-nya menjadi Rp34.267.000, average fixed cost-nya atau AVC menjadi Rp30.000, AVC atau average variable cost-nya menjadi Rp4.267.000. Jika yang diinginkan 100, jadi fixed cost-nya Rp30.000, variable cost-nya menjadi Rp426.667.000, total cost-nya menjadi Rp456.667.000, marginal cost-nya menjadi Rp384.000, average total cost-nya menjadi Rp4.567, average fixed cost-nya menjadi Rp300, average variable cost-nya menjadi Rp4.267.000. Yang keempat, kalkulasi gross profit dan net profit. Jika jumlah produk yang diinginkan itu hanya 1, harga bahan baku per unitnya menjadi Rp4.267.000, harga pokok produksi atau HPP menjadi Rp6.088.000, gross profitnya atau laba kotor per unit produksi menjadi Rp1.822.000.
gross profit marginnya 30%. Jika net profit dipotong komisi Grab dipotongnya 30%, jadi menjadi Rp1.275.000. Net profitnya dipotong komisi GoFood yaitu 20% menjadi Rp1.457.000. Net profit margin dari GrabFood itu 21%, net profit margin dari GoFood itu 24%. Lalu, saya akan kemukakan rincian fixed cost, variable cost, biaya produksi, HPP, gross profit, dan net profit proposal usaha sosis telur gulung kami. Yang pertama, fixed cost. Fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah seiring dengan kenaikan atau penurunan jumlah barang atau jasa yang diproduksi atau dijual. Biaya tetap merupakan biaya yang harus dibayar oleh perusahaan terlepas dari aktivitas bisnis tertentu. Contoh biaya tetap termasuk pembayaran sewa, gaji, asuransi, pajak properti, biaya bunga, depresiasi, dan kemungkinan beberapa utilitas. Barang dan alat-alat mesin produksi yang digunakan untuk membuat usaha sosis telur gulung kami yaitu 1 wadah, 2 kompor, 3 gas tabung, 4 garpu, 5 wajan, 6 sendok, 7 tusukan sate, 8 piring. Untuk saat ini yang kami butuhkan hanya tusukan sate dengan jumlah 1 dan harganya itu 10.000. Jadi fixed cost-nya menjadi 10.000. Variable cost. Biaya variabel adalah biaya perusahaan yang bisa berubah secara proporsional tergantung produksi yang dikeluarkan. Biaya variabel bisa naik atau turun tergantung pada volume produksi perusahaan. Biaya variabel akan naik saat produksi meningkat dan turun saat produksi juga menurun. Tidak seperti biaya tetap yang sifatnya tidak tergantung dengan proses produksi. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku, tenaga kerja, upah lembur, dan komisi. Bahan baku yang digunakan untuk membuat sosis telur gulung adalah 1. Sosis sapi atau ayam, 2. Telur ayam, 3. Minyak, 4. Lada, 5. Styrofoam isi 100, 6. Masako. Jadi biaya bahan baku per satu unit produksi itu Rp2.086.000. Biaya overhead, jenis pembiayaan itu ada asuransi, BPJS Kesehatan kelas 3, BPJS Ketenagakerjaan, biaya reparasi, biaya penolong. Yang hanya kita gunakan hanya biaya penolong dengan jumlah 1 dan total biaya overheadnya menjadi Rp50.000. Dengan porsi 35, biaya overhead per unitnya menjadi Rp357. Tabel harga pokok produksi atau HPP. Yang kami dapatkan biaya bahan baku per unitnya itu Rp2.086.000, biaya overhead per unitnya itu Rp357, harga produksi dan overheadnya menjadi Rp2.493.000. Keuntungan yang kita inginkan itu 75% atau Rp1.837.000 jika dirupiahkan. Harga pokok produksi HPP yaitu Rp4.275.000. Yang ketiga, kalkulasi biaya produksi. Jika jumlah produksi yang diinginkan 1, fixed cost-nya menjadi Rp10.000, variable cost-nya menjadi Rp2.086.000, total cost-nya menjadi Rp12.086.000, marginal cost-nya menjadi Rp2.086.000, average total cost-nya menjadi Rp12.086.000, average fixed cost-nya menjadi Rp10.000, average variable cost-nya menjadi Rp2.086.000. Jika yang diinginkan jumlah produksinya itu 100, jadi fixed cost-nya menjadi Rp10.000, variable cost-nya Rp208.571.000, total cost-nya menjadi Rp218.571.000, marginal cost-nya menjadi Rp187.714.000, average total cost-nya menjadi Rp2.186.000, average fixed cost-nya menjadi Rp100, average variable cost-nya menjadi Rp2.086.000. Yang keempat, kalkulasi gross profit dan net profit. Jika jumlah produk yang diinginkan itu hanya 1, harga bahan baku per unitnya Rp2.086.000, harga pokok produksi atau HPP itu menjadi Rp4.397.000, gross profit atau laba kotor per unit produksi itu menjadi Rp2.311.000, gross profit marginnya 53%, net profit dipotong komisi Grab itu 30% menjadi Rp1.618.000, net profit dipotong komisi GoFood-nya itu 20% menjadi Rp1.849.000, net profit margin dari GrabFood itu 37%, net profit margin dari GoFood itu 42%. Lalu yang terakhir saya akan kemukakan rincian fixed cost, variable cost, biaya produksi, HPP, gross profit, dan net profit proposal usaha stik kentang goreng keju kami. Yang pertama, fixed cost. Fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah seiring dengan kenaikan atau penurunan jumlah barang atau jasa yang diproduksi atau dijual. Biaya tetap yang dan kemungkinan beberapa utilitas. Barang dan alat-alat mesin produksi yang digunakan untuk membuat stik kentang goreng keju yaitu penggorengan, kompor, gas tabung, saringan, piring, pisau, panci,
mangkok. Di barang dan alat-alat yang tertera, tidak ada yang kami ingin beli karena kami semua sudah mempunyai semua itu, dan masing-masing dari kami mempunyai alat-alat seperti itu. Variable cost, biaya variabel adalah biaya perusahaan yang bisa berubah secara proporsional tergantung produksi yang dikeluarkan. Biaya variabel bisa naik atau turun tergantung pada volume produksi perusahaan. Biaya variabel akan naik saat produksi meningkat dan turun saat produksi juga menurun. Tidak seperti biaya tetap yang sifatnya tidak tergantung dengan proses produksi. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku, tenaga kerja, upah, lembur, dan komisi. Bahan baku yang digunakan untuk membuat stik kentang goreng keju adalah tepung maizena, seledri, keju, lada bubuk, penyedap rasa, garam, kentang. Jadi biaya bahan baku per 1 unit produksi yaitu Rp2.171.000. Biaya overhead, jenis pembiayaannya itu ada asuransi, BPJS Kesehatan kelas 3, BPJS Ketenagakerjaan, biaya reparasi, biaya penolong. Yang kita gunakan hanya biaya penolong saja dengan jumlah 1. Jadi total biaya overheadnya itu Rp50.000 dengan porsi 35, menjadi biaya overhead per unit Rp357. Harga pokok produksi atau HPP. Yang kita dapatkan biaya bahan baku per unit itu Rp2.171.000, biaya overhead per unit yaitu Rp357, harga produksi dan overheadnya menjadi Rp2.529.000. Keuntungan yang kita inginkan itu hanya 75%, atau bisa dibilang dalam rupiah itu Rp1.896.000. Yang ketiga, kalkulasi biaya produksi. Jika jumlah produksi yang diinginkan hanya 1, jadi fixed cost-nya hanya Rp0, variable cost-nya itu Rp2.171.000, total cost-nya Rp2.171.000, marginal cost-nya itu Rp2.171.000, average total cost-nya itu Rp2.171.000, average fixed cost-nya itu Rp0, dan average variable cost-nya itu Rp2.171.000. Jika jumlah produksinya yang diinginkan itu 35 jumlah produksi, jadi fixed cost-nya itu Rp0, variable cost-nya itu Rp217.143.000, total cost-nya itu Rp217.443.000, marginal cost-nya itu Rp165.429.000, average total cost-nya itu Rp6.204.000, average fixed cost-nya itu Rp0, average variable cost-nya itu Rp6.204.000. Yang keempat, kalkulasi gross profit dan net profit. Jika jumlah produksi yang diinginkan itu 1, harga bahan baku per unitnya itu Rp2.171.000, harga pokok produksi atau HPP-nya Rp4.425.000, gross profit atau laba kotor per unit produksi itu Rp2.254.000. Gross profit marginnya 51%, net profit dipotong komisi Grab itu 30% menjadi Rp1.578.000, net profit dipotong komisi GoFood itu dipotong 20% menjadi Rp1.803.000, net profit margin dari GrabFood itu 36%, net profit margin dari GoFood itu 41%. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Berikut presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, dan kami harap presentasi ini dapat dipahami dan dimengerti dengan baik. Sebelum mengakhiri presentasi ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu Guru maupun teman-teman sekalian yang telah menonton video ini. Akhir kata, saya akhiri dengan Pranam Santi. Oh, Santi, Santi, Santi. Oh.
wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep in the liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. You will grow up in the blink of an eye and move out and be on your own. But no matter what comes your way, I will stay right here beside you to catch you if you fall. And deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. This is as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from within. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today is a good day to live. This morning has a clear light as any to see the horizon and the far. Excuses were 2 for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, all that ever was is a wreck. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today
tomorrow today. Well, something's gotta give. Today is a good